Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Karena baru pertama kali nih di YouTube, maka kita kenalan dulu ya. Nama saya Intan Ambika Prameswari. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa di D3 Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang. Di sini saya akan memberikan sedikit beberapa informasi mengenai apa saja sih hal-hal yang akan terjadi apabila kita malas-malasan atau kita rebahan nih setelah kita makan. Nah, yang kepo bisa langsung tonton terus ya video ini. Nah, hari ini kita akan bahas apa saja sih hal-hal yang akan dirasakan atau hal-hal yang akan diakibatkan apabila kita rebahan setelah makan. Nah, rebahan setelah makan sendiri ini hal yang tidak baik apabila kita lakukan setelah makan, karena setelah makan tubuh kita mencerna makanan tersebut, sehingga apabila kita rebahan atau malas-malasan setelah makan, maka metabolisme yang terjadi di dalam tubuh itu tidak berjalan dengan baik. Saat rebahan, tubuh kita akan dalam posisi terlentang atau tiduran, sehingga tidak dalam keadaan tegak. Hal tersebutlah yang mengakibatkan tubuh kita tidak dapat mencerna atau melakukan metabolisme secara baik. Apa saja sih hal-hal yang akan terjadi apabila kita itu bermalas-malasan atau kita langsung rebahan setelah makan? Yang pertama itu, kita akan mengalami atau beresiko terkena stroke. Kenapa? Karena setelah makan tubuh itu mengalami pencernaan dan akan mengalami atau terjadi perubahan di dalam tubuh seperti perubahan gula darah, perubahan aliran darah, dan perubahan kolesterol. Berapa sih waktu yang pas untuk rebahan setelah makan? Nah, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, kita itu dapat rebahan atau istirahat itu 1 jam setelah makan. Nah, kita lanjut. Yang kedua itu akan mengalami kenaikan berat badan. Nah, kenapa sih? Karena tubuh setelah makan akan mengalami pencernaan. Nah, pencernaan tadi yang akan menghasilkan sebuah energi atau kalori. Apabila kalori yang kita hasilkan dalam pencernaan atau metabolisme tersebut kita tidak gunakan untuk beraktivitas, kita tidak gunakan untuk hal yang lain, maka kalori tersebut akan tertumpuk di dalam tubuh yang menjadikan penumpukan kalori atau penumpukan lemak di dalam tubuh. Yang ketiga yaitu asam lambung naik. Kenapa? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kita akan mengalami metabolisme yang baik apabila dalam keadaan posisi yang tegak seperti duduk. Apabila kita dalam keadaan berbaring atau dalam keadaan rebahan nih, maka asam lambung kita akan terdorong naik ke atas seperti itu. Yang keempat, apabila kita rebahan nih setelah makan, maka kita akan mengalami kesusahan atau gangguan tidur. Karena saat tidur, aktivitas pencernaan tersebut akan mengalami penurunan. Nah, yang selanjutnya nih, yang paling bahaya dan mengerikan yaitu terkena kanker kerongkongan. Karena asam lambung naik, kemudian terkena dinding kerongkongan. Apabila hal tersebut terjadi secara terus-menerus, maka akan mengakibatkan kerusakan di dalam dinding kerongkongan seperti itu. Nah, mungkin itu saja hal yang dapat saya sampaikan mengenai apa saja sih hal-hal yang akan terjadi apabila kita rebahan atau malas-malasan nih setelah makan. Nah, jadi jangan sampai hal tersebut terjadi sama kita ya. Kita harus selalu waspada dan mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan jangan sampai tubuh kita mengalami hal-hal yang saya sebutkan tadi ya. Oke. Nah, barangkali ada yang mau share lagi, boleh nih di kolom komentar. Kita belajar bareng ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.